Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan anggota saya sendiri Siti Barokah Rani NIM 034 dan Sukmadian Ayu Natifa NIM 035, Fadila Nur Aini NIM 070 dan Ivan Fadilah Bakri NIM 0114 dengan tema aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada fungsi perencanaan dan anggaran laba, yang ketiga ada perilaku penyusunan anggaran, yang keempat ada konsekuensi penyimpangan proses penganggaran, yang kelima ada relevansi konsep ilmu keperilakuan, dan yang keenam ada evaluasi diagnostik dilema bisnis. Selanjutnya yaitu tentang pengertian anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana organisasi atau pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mengenai aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan, beserta sumber-sumber daya yang diperlukan. Biasanya dinyatakan dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya dalam kurang waktu 1 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan dan anggaran laba. Anggaran merupakan perencanaan laba jangka pendek yang menggambarkan sasaran dari manajemen yang diwujudkan dalam operasi perusahaan. Nah, anggaran ini menjadi alat manajerial untuk memastikan pencapaian dari sasaran organisasi dan memberikan arahan pedoman moneter dana untuk operasi organisasi dari hari ke hari. Nah, misalnya sebuah perusahaan berupaya untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Selain itu, perusahaan juga menginginkan peningkatan laba dan meningkatkan citra atau image perusahaan. Maka, anggaran yang dibuat ini harus benar-benar menggambarkan sumber-sumber yang tepat agar sasaran-sasaran perusahaan tersebut dapat tercapai. Nah, anggaran harus menggambarkan tambahan dana periklanan dan promosi yang dibutuhkan untuk mendorong penjualan dan peningkatan image perusahaan dan meningkatkan produksi untuk melayani peningkatan pangsa pasar tersebut. Selain itu, estimasi biaya gaji juga diperlukan dalam anggaran agar memotivasi terciptanya tingkat penjualan tinggi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Ada 5 poin. Yang pertama, hasil final proses perencana perusahaan yang merupakan hasil konsensus atau mufakat para anggota organisasi yang dominan tentang sasaran operasional masa mendatang. Kemudian yang kedua ada cetak biru atau blueprint dari aksi perusahaan yang merefleksikan prioritas manajemen dalam pengalokasian sumber-sumber yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada alat komunikasi internal yang menghubungkan setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan manajemen puncak. Yang keempat ada dasar evaluasi kinerja manajer dan kinerja ekonomi pusat-pusat pertanggungjawaban dengan membandingkan dan menganalisis antara anggaran atau standar dengan realisasi atau aktualnya. Yang kelima ada alat manajemen untuk mengetahui titik kelemahan dan kekuatan perusahaan dan pusat-pusat pertanggungjawaban sehingga memungkinkan manajemen mengambil tindakan koreksi yang tepat. Kemudian yang terakhir, memotivasi manajer dan karyawan untuk terus bekerja dengan efisien dan efektif untuk mencapai sasaran perusahaan. Baik, selanjutnya adalah perilaku penyusunan anggaran. Seberapa penting perilaku dalam proses penyusunan anggaran? Jawabannya sangat penting. Interaksi manusia dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran. Nah, untuk itu aspek perilaku dari penyusunan anggaran haruslah benar-benar dipahami dalam upaya menghindari masalah yang mungkin timbul sebagai efek penyusunan anggaran. Nah, lalu apa saja tingkatan dalam proses penyusunan anggaran? Ada 3. Yang pertama, penetapan sasaran. Kegiatan perencanaan dimulai dari bagaimana mentransformasi sasaran yang luas dari sebuah organisasi ke berbagai aktivitas yang spesifik.
Untuk mengembangkan rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang mungkin dicapai, interaksi yang luas diperlukan antara organisasi dengan manajer staf. Pengawas dan pimpinan perencanaan berperan penting dalam perencanaan anggaran yang melibatkan banyak pihak ini. Sebagai staf memiliki tanggung jawab untuk mengawali dan mengatur proses pembuatan anggaran serta membantu atasannya apabila dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang beragam dari penyusunan anggaran. Kemudian manajer level bawah dan karyawan sebaiknya juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menetapkan sasaran, karena mereka lebih mudah mengidentifikasi apakah sebuah sasaran mungkin tercapai, dan agar mereka menerima sasaran tersebut yang terdapat partisipasi mereka di dalamnya. Kemudian partisipasi yang kurang justru dikhawatirkan akan memunculkan perilaku menyimpang dalam proses penyusunan anggaran. Konsep keperilakuan utama yang mempengaruhi proses penetapan sasaran adalah partisipasi, kesesuaian, dan komitmen. Kemudian yang kedua ada implementasi. Dalam implementasi, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan sasaran organisasi dan strategi yang digunakan serta untuk memotivasi manusia yang ada di dalamnya. Hal ini dicapai dengan memberikan sasaran kinerja yang diharapkan secara detail untuk direalisasikan. Komunikasi yang efektif harus diutamakan agar kesalahpahaman dapat segera terdeteksi dan terselesaikan. Kemudian yang terakhir ada kendali dan evaluasi kinerja. Nah, setelah anggaran diimplementasikan, maka fungsi kendali menjadi hal yang penting dilakukan. Selanjutnya yaitu konsekuensi penyimbangan proses penganggaran. Yang pertama, rasa tidak percaya. Alasan ketidakpercayaan ini terjadi berdasarkan pada survivor keyakinan bahwa yang pertama, anggaran cenderung menggampangkan atau mendistorsi situasi nyata dan gagal untuk menyelesaikan dengan variasi-variasi atau perubahan faktor eksternal. Yang kedua, anggaran tidak cukup mencerminkan variabel kualitatif. Yang ketiga, anggaran hanya mengonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh atasan. Yang keempat, anggaran sering digunakan untuk memanipulasi sehingga ukuran kinerja diragukan. Yang kelima, laporan anggaran menekankan hasil atau akibat. Yang keenam, anggaran bertentangan dengan gaya kepemimpinan atasan. Yang ketujuh, anggaran cenderung hanya menekankan kegagalan. Yang kedua, penolakan. Meskipun anggaran banyak digunakan dan mempunyai banyak manfaat, anggaran masih ditentang oleh banyak anggota organisasi. Salah satu alasan utamanya adalah karena anggaran mengharuskan adanya perubahan. Literatur dari ilmu sosial, manajemen, dan wilayah perilaku organisasional telah mendeskripsikan fenomena dari karyawan yang menolak perubahan. Yang ketiga, konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antara manusia pada tingkat organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai hasil dari interaksi ini atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lain. Yang keempat, efek lain yang diinginkan. Efek samping lain yang diinginkan yang mungkin berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja pusat pertanggungjawaban dan kurangnya perhatian pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu relevansi konsep ilmu keperilakuan. Yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi. Pada perusahaan kecil, perusahaan dan relatif lebih sederhana karena kegiatannya hanya dilakukan oleh segelintir orang. Aktivitas lebih mudah dikendali dan masalah dari persamaan tujuan lebih mudah diselesaikan. Yang kedua, gaya kepemimpinan juga berpengaruh pada lingkungan perencanaan organisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mr. Georger pada teori X dan teori Y. Konsep yang terkenal dengan menggunakan anggapan-anggapan sifat dasar manusia. Yang ketiga, stabilitas dari lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan organisasi. Lingkungan luar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi hingga lingkungan luar, antara lain iklim politik dan ekonomi. Ketersediaan struktur lingkungan yang sosial atau yang stabil memungkinkan organisasi menyusun perencanaan dengan lebih demokratis dan partisipatif. Yang keempat, tahap penentuan tujuan. Pada tahap penentuan tujuan manajemen puncak yang lebih luas dan umum diubah menjadi sasaran spesifik dan berjangka waktu tertentu sehingga dapat diukur untuk organisasi dan untuk masing-masing subunit atau pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, tahap implementasi. Setelah sasaran dibentuk, pemimpin perencanaan mengonsolidasikan ke dalam bentuk anggaran yang komprehensif. Ini merupakan blueprint dari aksi perusahaan yang telah disahkan oleh presiden direktur atau direktur utama. Di Indonesia tidak biasa digunakan istilah board of direction, tetapi digunakan istilah dewan komisaris dan direksi. Anggaran diimplementasi melalui komunikasi kepada personal kunci dalam organisasi. Hal melalui komunikasi kepada personal kunci dalam organisasi, hal yang diinovasikan berupa harapan manajemen, alokasi sumber perusahaan, kuota produksi, dan batasan waktu. Yang keenam, selanjutnya evaluasi diagnostik dilema bisnis. Bagian ini merupakan bahasa dari dilema yang disajikan pada bab ini yang dapat mempermasalahkan inefisiensi yang berujung pada penurunan kinerja keuangan pada rumus compression. Dapat diuraikan solusi yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah dilema yang dialami oleh perusahaan tersebut. Yang A, itu manajemen puncak dalam pelaksanaan anggaran harus sepenuh hati, tidak dapat mengandalkan begitu saja manajemen tengah atau yang berada lebih rendah. Manajemen puncak harus terjun langsung untuk melihat progres yang dicapai di seluruh bagian. Yang B, jika telah terjadi kekacauan seperti pada kasus desentralisasi yang kebablasan, harus ada pembelajaran ulang pada seluruh bagian yang terlibat. Penerapan atau perubahan secara drastis tidak akan berjalan tanpa adanya edukasi yang baik, penjelasan atas kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Edukasi yang diberikan juga agar pihak yang terlibat mengerti bahwa partisipasi atau saran perusahaan dapat memberikan efek yang baik atas karir mereka. Kasus PT Kendra Cipta Loka Konsultan menerapkan proses penyusunan anggaran dengan penganggaran secara partisipasi, sehingga manajer bawahan akan merasa bertanggung jawab terhadap anggaran yang telah dibuat. Semakin tinggi keterlibatannya mereka, maka semakin tinggi pula tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama. PT Kendra Cipta Loka Konsultan memiliki kebijakan insentif dalam pengendalian anggaran. Dengan penerapan insentif pada akhir masa proyek selain pada pencapaian target anggaran, tetapi juga pada keuntungan proyek, maka manajer dan bawahan akan berusaha menetapkan anggaran dengan sewajarnya. Bahkan
seefisien mungkin agar mendapatkan persentase insentif yang lebih besar. Dan terima kasih telah menonton presentasi kelompok kami dengan berjudul aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.